Engkau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Doa kami, saudara dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja dalam damai sejahteranya Tuhan. Sama seperti jiwa dan roh saudaraku, baik-baik saja. Puji Tuhan, kesempatan ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, bersaat teduh dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat kami hari ini. Anugerah-Mu kami boleh rasakan, nikmati, dan mendorong kami untuk menjalaninya sepanjang hari ini dengan sebuah keyakinan Engkau menyertai kami. Saat ini kami belajar firman-Mu kembali Tuhan. Apapun tantangan dalam kehidupan ini, Engkau sudah memberikan kami kesanggupan, kemampuan untuk dapat melewatinya dengan iman, pengharapan, kasih kami ya Tuhan. Dan sempurnakanlah iman kami dalam anugerah-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan saat teduh saat hari ini. Saudaraku, Tuhan adalah andalan kita satu-satunya. Amin. Namun Tuhan juga memberikan kepada kita roh, jiwa, dan tubuh yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Nah, kiranya kita dapat belajar dari firman Tuhan dalam saat teduh ini, khususnya dari kitab Amsal, ya, untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Ya, kita akan lanjutkan di Amsal pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya bacakan buat saudara. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya, sekali lagi saudaraku, Amsal itu diberikan kepada kita supaya kita menerima didikan yang menjadikan kita pandai. Dan kita bisa hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, judul saat ini saya akan berikan judul memiliki prinsip hidup. Nah, saudara tahu prinsip hidup itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Seperti sebuah pedoman, ya, seperti sebuah kompas yang memberikan arah pada perjalanan kehidupan kita. Itulah prinsip. Nah, apakah Amsal itu yang pertama? Amsal itu adalah kata-kata bijak dalam bentuk lisan maupun tulisan yang berisi nasihat untuk kita menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Ya, Amsal itu menuntun kita sampai kepada sebuah tindakan yang bijaksana yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Itulah prinsip kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti Yesus. Ya, dari sejak kecil dia sudah disukai oleh Allah dan juga oleh manusia. Demikian juga kiranya kita dalam pertumbuhan iman kita, kita semakin dikasih Allah dan semakin dikasih oleh manusia. Nah, kalau kita melihat ada contoh prinsip-prinsip hidup yang salah yang kebanyakan dipakai oleh orang-orang dunia saat ini. Ya, ditulis di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, kebanyakan orang-orang yang tidak percaya, saudaraku, bahkan jangan sampai ada orang yang percaya punya prinsip seperti ini. Ya, dia bahkan merelakan nyawanya untuk mendapatkan seluruh dunia. Dia merelakan nyawanya yang sangat berharga itu untuk memperoleh seluruh dunia ini. Kelihatannya saudaraku sekalian menarik. Tetapi percayalah apa yang Yesus katakan, apa gunanya jika saudara memiliki seluruh dunia ini namun jiwamu binasa. Ya, bahkan saudaraku sekalian bukan hanya kematian, tetapi juga sampai kepada kematian kekal. Apa gunanya? Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, Amsal ini ya bukan sekedar kata-kata motivasi dari para motivator. Bukan sekedar seperti itu, tetapi Amsal ini, saudaraku, ini adalah bagian dari firman Tuhan itu sendiri.
kalau kita merenungkannya, membacanya, saya percaya kita punya prinsip yang kuat untuk menjalani kehidupan ini. Ya, salah satu contoh yang Tuhan Yesus katakan bahwa firman-Nya itu adalah sebuah prinsip yang kuat. Ya, di dalam Matius 24 ayat yang ke-35 dikatakan seperti ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu sebuah prinsip yang kuat menghadapi setiap musim kehidupan. Badai apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, saudaraku, Yesus katakan langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, dengan mempelajari kitab Amsal ini, saya berharap kita punya prinsip-prinsip hidup yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kesukaran-kesukaran boleh datang, tetapi prinsip hidup yang kuat membuat kita mampu melewati semua tantangan-tantangan itu. Kemudian yang kedua, ya, Amsal memberikan petunjuk kepada kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan instruction. Ya, dia memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menjadi pandai dalam menjalani kehidupan ini. Ya, bukan hanya kita sekedar punya hikmat, tetapi bagaimana kita pandai menjalani kehidupan ini. Nah, pengertian kepandaian dan kecerdasan zaman sekarang ini sudah berkembang jauh, saudaraku sekalian. Ya, di awal abad yang ke-19, ya, semua kecerdasan itu baru diukur dengan IQ yang namanya intelligence quotient. Ya, intelligence quotient itu adalah parameter kecerdasan kognitif atau berpikir. Itu erat kaitannya dengan kemampuan kita mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Kemudian abad berikutnya, saudaraku, mulai ditemukan yang namanya EQ, ya, emotional quotient. Emotional quotient itu adalah sebuah parameter kemampuan pengendalian diri kita atau emosi kita. Nah, ini erat kaitannya dengan kemampuan kita mengontrol perasaan diri kita, ya, mengenali perasaan orang lain, bagaimana kita bisa beradaptasi, bekerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan juga komitmen. Itu EQ, emotional quotient. Kemudian berkembang lagi, saudaraku sekalian, ditemukan lagi mengenai SQ. SQ itu adalah spiritual quotient. Ya, spiritual quotient itu dia dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghubungkan dua aspek kecerdasan tadi, baik IQ maupun EQ, yang menuju ini kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam sehingga kita dapat melewati hidup ini dengan kebijaksanaan. Ya, gabungan dari IQ, EQ ini menjadi SQ, ya, kita menjadi lebih bijak, lebih memaknai semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, bacalah firman Tuhan. Karena kebutuhan daripada spiritual quotient itu adalah firman Tuhan. Ya, bacalah firman Tuhan khususnya mengenai kitab Amsal ini. Niscaya, saudaraku, banyak petunjuk yang diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat buat sesama. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga saya ulangi kembali Amsal 1 ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan kita pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, yang ketiga, petunjuk dari kitab Amsal ini akan memberikan kepada kita nilai-nilai yang luhur, ya, nilai-nilai hidup yang tertinggi, yaitu hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, jangan pernah melupakan, apalagi mengabaikan ketiga nilai hidup yang tertinggi ini. Ya, kebenaran itu adalah kita tidak melakukan hal yang jahat kepada siapapun juga. Kemudian keadilan itu tidak mencari keuntungan sendiri. Kejujuran itu adalah tidak ada tipu daya dalam sikap dan perbuatan kita, dalam perkataan kita. Itulah nilai-nilai yang luhur mengenai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengkondisikannya, tetapi bukan menjadi habit, bukan menjadi unsur dasar di kehidupan mereka. Karena dosa itu menjadikan manusia kita cenderung berbuat jahat, cenderung tidak adil, cenderung tidak jujur. Itulah manusia berdosa. Nah, saudaraku sekalian, kiranya ketika kita mempelajari petunjuk-petunjuk dari kitab Amsal ini membuat kita semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Dan hasil akhir dari semua kebijaksanaan itu, hasil akhirnya adalah tadi yang saya katakan, kebenaran,
keadilan, dan kejujuran. Saya berikan contoh dalam Mazmur pasal yang ke-15. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini buat saudara-saudara. Demikianlah saudaraku, ya. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa yang boleh mendekat kepadamu menikmati hadiratmu? Ya, siapa yang akan mendapatkan kasih karunia kemurahanmu, perkenananmu? Siapa? Lalu ayat yang kedua berkata, yang dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, ya, kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, ya. Dia tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, lihat, tidak akan goyah selama-lamanya. Ini prinsip yang kuat, ya, sebuah prinsip hidup yang kuat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita mempelajari sekali lagi saudaraku petunjuk-petunjuk dari kitab Amsal ini, ya saya percaya saudaraku kita akan memiliki sebuah prinsip-prinsip hidup yang kuat dan memiliki nilai-nilai hidup yang mulia dalam menjalankan kehidupan yang tidak mudah ini. Apalagi hari-hari ini kita menghadapi terus pandemi COVID-19 ini yang belum bisa diatasi secara keseluruhan. Zaman ini akan bertambah sukar, tetapi saya percaya prinsip-prinsip hidup kita akan menolong kita melewati setiap masa kesukaran itu. Kesukaran boleh datang, tetapi prinsip-prinsip hidup yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman-Nya akan memampukan kita melewatinya. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Marilah kita berdoa bersama-sama. Saya akan mendoakan saudaraku. Mungkin saudara punya pergumulan, marilah saudaraku imani dalam doa kita akan lihat pertolongan Tuhan. Kalau ada yang sakit, saya akan doakan juga. Kita berdoa supaya kemurahan dari bilur-bilur kuasa Tuhan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu menghampiri Engkau. Di saat kami sedang mendengar firman-Mu, merenungkannya, kami tahu itu akan timbul iman dalam diri kami. Dan iman itu sangat menyenangkan Engkau ya Tuhan. Iman itu penuh dengan pengharapan kepadamu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami beriman kepadamu, kepada firman-Mu yang mampu memberikan kami petunjuk-petunjuk-Mu ya Tuhan. Supaya kami memiliki kesanggupan, kemampuan untuk melewati apapun tantangan kehidupan ini dan menghasilkan nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan kami. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tuhan Yesus, hamba berdoa, Engkau beri hikmat-Mu kepada jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sebab hikmat itu akan memberi pencerahan kepada mereka, untuk mereka bisa bertindak bijaksana, berkata, bersikap bijaksana, menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan. Tuhan, kalau ada yang sedang sakit dalam tubuh mereka ya Tuhan, kami tidak mengerti lebih jauh, tetapi Tuhan, Engkau yang ada bersama dengan jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Di bagian kepala, di bagian tubuh, di tangan, di kaki, organ-organ tubuh yang dalam. Tuhan, kiranya menjamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau menyertai kami melewati lembah, melewati gunung yang tinggi. Kami tahu tangan-Mu membela kami, gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Terima kasih buat berkat saat ini. Kami terima semua ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.